Para pemirsa TV Tabalong yang saya hormati, yang kedua, kita senantiasa bersabar atas semua bencana yang menimpa diri dan harta kita. Sebab semua itu terjadi adalah yang terbaik bagi kita. Dan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menurunkan bencana dan musibah kepada manusia? Itu yang pertama adalah merupakan peringatan kepada umatnya agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memberi peringatan kepada manusia, kepada umatnya, agar jangan sampai berbuat kemaksiatan dan karena banyaknya perbuatan-perbuatan maksiat. Lalu Allah memberikan peringatan. Kemudian yang kedua, kenapa Allah menurunkan musibah, bencana kepada umat manusia? Allah ingin menguji kepada manusia. Apakah manusia itu sabar terhadap ujian Allah atau tidak sabar terhadap ujian Allah? Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahasiban nas su'ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka itu dibiarkan saja mengatakan kami beriman kepada Allah, sedangkan mereka tidak diuji? Yang ketiga, mengapa musibah atau bencana itu diberikan kepada umat manusia? Musibah itu datang untuk meringankan beban azab di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan, maka Allah mempercepat azab dilaksanakan di dunia. Dan apabila Allah menghendaki kebalikannya kepada hamba-hambanya, maka Allah akan membiarkan orang tersebut bangga menikmati dosanya. Dosa itu dan di akhirat nanti Allah akan memenuhi janjinya. Yang ketiga, mengapa Allah memberikan musibah kepada umat manusia atau bencana kepada umat manusia? Karena Allah mencintai hambanya yang dikenai musibah. Allah cinta kepada hamba yang diberikan Allah cobaan dengan musibah tadi. Rasulullah SAW bersabda, apabila, kata Rasulullah, Allah menurunkan azab kepada seseorang karena Allah ingin mendengar rintihan orang tersebut. Jadi Allah ingin mendengar bagaimana orang yang mendapat cobaan, musibah, merintih di hadapan Allah. Terutama mudah-mudahan dengan rintihan selalu zikir, selalu istighfar kepada Allah. Allah ingin mendengar bagaimana rintihan istighfar atau zikirnya orang-orang yang diberikan Allah cobaan musibah. Kemudian yang kelima, mengapa Allah memberikan musibah atau ujian kepada manusia sebagai azab yang disebabkan kejahatan yang telah melampaui batas, sebagaimana Allah berikan kepada kaum Ad
Kaum Ad diuji Allah dengan musibah dingin dan taupan yang dahsyat. Banjir besar yang diberikan Allah kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Letusan hebat kepada kaum Tsamud. Kemudian gempa bumi dan hujan batu dan lumpur yang panas Allah berikan kepada kaum Bani Israel. Bumi dibalik Allah dengan gempa bumi karena perbuatan mesum atau asusila di zaman Nabi Lut alaihissalam. Nah, para pemirsa TV Tabalong yang saya hormati, mudah-mudahan juga kita selalu bersabar atas segala musibah yang menimpa kita dan sabar atas ujian Allah. Yang ketiga, kita selalu merasa cukup dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abdullah ibn Umar ibn As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa fata'ahu Allahu bima atahu. Yang artinya Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh beruntung orang yang masuk Islam diberi rezeki yang cukup dan Allah memberikan sifat qanaah atau merasa cukup atas rezeki yang ia terima. Hadis riwayat Muslim. Orang yang ikhlas menerima apa saja yang maka hatinya akan menjadi tenang, jiwanya tenang. Tetapi jika kita selalu melihat ke atas dan merasa kurang, maka hati kita ini tidak akan pernah tenang. Para pemirsa TV Tabalong yang saya hormati, kalau ketiga hal tersebut sudah mampu kita terapkan di dalam hidup kita ini, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan abadi serta ketentraman jiwa atau hati kita yang hakiki. Dan di akhirat nanti kita dipanggil oleh Allah dengan lembut, wahai jiwa yang tenang, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridai Allah, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang mempunyai jiwa yang tenang untuk kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Salah hilap kami mohon maaf. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.